hukum internasional dan negara gagal melindungi warganya, maka siapa yang akan tersisa untuk memberikan bantuan? Di video ini, kami akan membahas bagaimana organisasi keagamaan seperti Jesuit Refugee Service dan Islamic Relief berperan mengisi celah yang ditinggalkan oleh suatu negara atau yang disebut dengan state failure dalam menangani krisis pengungsi yang terjadi di berbagai perbatasan internasional. Sebelum membahas kedua organisasi tersebut, mari kita lihat terlebih dahulu kondisi yang sedang terjadi. Ratusan juta orang di seluruh dunia terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka akibat konflik. Mereka berasal dari Kongo, Ukraina, Sudan, dan masih banyak lainnya. Ketika seseorang menjadi pengungsi, mereka kehilangan rumah, pekerjaan, sekolah, bahkan rasa aman. Sebagian besar dari mereka harus melintasi perbatasan negara demi mencari perlindungan. Misalnya, melindungi masyarakat, menegakkan hukum, menjaga keamanan, atau bahkan menyediakan pelayanan dasar. Ketika perang terjadi, negara kehilangan kendali. Akibatnya, masyarakat sipil menjadi korban. Mereka tidak lagi memiliki perlindungan, sehingga mereka memilih untuk meninggalkan negara. Di sisi lain, negara tujuan belum tentu dapat menampung seluruh pengungsi, karena adanya keterbatasan anggaran dan tekanan politik. Akibatnya, muncul sebuah kekosongan perlindungan atau governance gap. Kebutuhan para pengungsi jauh lebih besar dibandingkan kemampuan negara untuk membantu mereka. Ketika negara mengalami keterbatasan, Muncul aktor lain yang ikut membantu. Salah satunya adalah organisasi berbasis agama. Apakah organisasi keagamaan hanya membantu orang yang seagama? Jawabannya adalah tidak. Organisasi seperti Jesuit Refugee Service maupun Islamic Relief memberikan bantuan kepada siapapun tanpa melihat agama, suku, ataupun kewarganegaraan. Fokus utama mereka adalah nilai kemanusiaan. Selanjutnya kita akan membahas Jesuit Refugee Service atau yang lebih dikenal dengan JRS. Jadi, JRS didirikan pada tahun 1980 oleh Serikat Yesus atau Jesuit itu sendiri. Dan untuk saat ini, mereka sudah membantu lebih dari 50 negara. Jadi, apa yang mereka bantu? 1. Pendidikan, 2. Dampingan psikologis, dan 3. Agar mereka dapat terintegrasi dengan masyarakat setempat di tempat mereka mengungsi itu sendiri. Jadi, tidak hanya memberikan bantuan kehidupan, tapi JRS juga membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik. Organisasi kedua adalah Islamic Relief. Organisasi ini didirikan di Inggris pada tahun 1984. Saat ini, Islamic Relief menjadi salah satu organisasi kemanusiaan Islam terbesar di dunia. Program mereka mencakup bantuan pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, perlindungan anak, bantuan tunai, pemulihan ekonomi, hingga respons darurat ketika terjadi konflik maupun bencana. Yang menarik adalah, walaupun membawa identitas Islam, bantuan yang mereka berikan tidak dibatasi oleh agama penerima. Mereka bekerja berdasarkan prinsip kemanusiaan universal. Lalu, apa yang membuat kedua organisasi ini mampu bekerja dengan cukup efektif? Ada 3 alasan utama. Pertama, mereka memiliki jaringan transnasional, yang dimana karena memiliki banyak kantor di berbagai negara, mereka dapat bergerak lebih cepat ketika terjadi krisis. Yang kedua, mereka memiliki legitimasi moral, yang artinya nilai-nilai agama seperti kasih, kepedulian, keadilan, dan solidaritas selalu menjadi dasar dalam setiap program yang mereka jalankan. Tentunya, hal ini dapat membuat masyarakat lebih mudah percaya kepada kita. Dan sejalan dengan hal tersebut, alasan yang ketiga adalah mereka mampu membangun kepercayaan itu sendiri, yang dimana karena dekat dengan komunitas lokal, mereka menjadi lebih mudah untuk memahami bagaimana pengungsi itu, dibandingkan hanya dengan mengandalkan birokrasi negara. penelitian ini menggunakan 2 teori. Yang pertama adalah post-secularism, di mana teori ini menjelaskan bahwa agama ternyata tidak menghilang dari kehidupan modern, tapi sebaliknya, agama kembali hadir di ruang publik dan ikut berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan global. Kasus JRS dan Islamic Relief menunjukkan bahwa agama bukan hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga menjadi kekuatan dalam aksi kemanusiaan internasional. Teori yang kedua adalah konstruktivisme, di mana hubungan internasional tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan militer atau ekonomi, tetapi dipengaruhi oleh ide, nilai, identitas, dan kepercayaan. Dalam kasus ini,
Identitas keagamaan membentuk nilai kemanusiaan yang kemudian menghasilkan kepercayaan masyarakat terhadap kedua organisasi tersebut. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan kalau masalah pengungsi tidak dapat diselesaikan hanya oleh negara. Negara mengalami state failure, terdapat kekosongan perlindungan yang perlu diisi oleh aktor lain. Refugee Service dan Islamic Relief menunjukkan bahwa organisasi keagamaan dapat menjadi aktor pelengkap. Melalui jaringan transnasional, legitimasi moral, dan hubungan yang dekat dengan masyarakat, kedua organisasi ini berhasil memberikan perlindungan bagi jutaan pengungsi di berbagai wilayah dunia. Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa agama dalam hubungan internasional tidak selalu identik dengan konflik. Sebaliknya, agama dapat menjadi sumber solidaritas, kerjasama, dan harapan bagi mereka yang kehilangan tempat untuk pulang.